Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai kebaktian, teman-teman dipersilakan untuk bersalat teduh secara pribadi. Selamat pagi Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami mohon kasih dan karunia-Mu agar Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera teman-teman, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KJ 18, Allah hadir bagi kita. Saudara, kita akan memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan terus menyatakan cinta kasih-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar dari tema yang berjudul Get Connected, Stay Connected. Sebagai remaja dan pemuda, kita diingatkan kembali untuk selalu menjaga relasi kita dengan Tuhan di tengah kesibukan kita sebagai pemuda Kristen, dan dapat kita lakukan dengan bersalat teduh secara pribadi, berdoa, dan beribadah. Untuk itu, mari kita angkat pujian dengan lagu dari KJ 401, Makin Dekat Tuhan. Teman-teman semua, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa, kami mohon ampun jika seringkali dalam hidup kami tidak mengerti apa yang telah Kau ajarkan kepada kami.
Kami tidak mendapatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami melupakan Tuhan karena kesibukan sehari-hari kami. Kami juga tidak sabar dalam menghadapi kesalahan yang terjadi. Hanya dalam nama-Mu, dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Karena kita telah menerima pengakuan dosa, mari kita minum dari KJ 364 berserah kepada Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam berita anugerah. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yeremia 9 ayat 23 hingga 24. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah karena yang berikut, bahwa dia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan menangkap pujian dari KJ 408 di Jalanku Puji ini. Saudara, kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada saat ini ada kesempatan untuk setiap kami bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohonkan berkat kuasa dari Allah Roh Kudus untuk kami semua mampu mendengar dan memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami semua. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Firman yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Markus, pasal yang pertama ayat 12 dan juga 13. Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan katakan,
Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, serta yang melakukannya di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara, saya yakin dan percaya sosok yang ada di gambar tidak asing untuk setiap kita. Kita mengenalnya dengan nama Billy Graham, seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah saudara juga pernah mendengar nama mereka? Nama dari Charles Templeton dan juga Brown Clifford. Saudaraku, mungkin banyak di antara kita tidak pernah mendengar ataupun melihat wajah rupa mereka, baik Charles Templeton maupun Brown Clifford. Padahal saudaraku, di tahun 1945, di saat Billy Graham memulai karirnya sebagai penginjil, Charles Templeton maupun Brown Clifford juga melakukan pelayanan yang sama. Sejarah mencatat, saudara, pernah ada seorang presiden seminari. Setelah mendengar Charles Templeton, seorang pengkhotbah yang brilian dan dinamis, ia kemudian menyebutnya sebagai seorang pengkhotbah muda yang paling berbakat di Amerika. Pernah juga salah satu majalah bahkan menuliskan artikel yang menyebut Templeton sebagai penginjil Babe Ruth. Babe Ruth adalah seorang pemain baseball paling bersejarah di Amerika Serikat. Bagaimana dengan Brown Clifford? Saudaraku, ada satu catatan yang menarik. Suatu ketika Brown Clifford pergi ke satu universitas yaitu Baylor di Texas untuk memberikan seminar. Pada saat itu orang-orang sampai memotong tali dari lonceng menara. Mereka tidak ingin ada yang mengganggu khotbah dari Brown Clifford. Dan selama 2,5 jam para siswa Baylor duduk mendengarkan saat-saat di mana Brown Clifford memberikan khotbah dari disertasi yang berjudul Christ in the Philosopher's Stone. Saudara, tidak selesai sampai di situ prestasi yang dicatatkan oleh Brown Clifford. Pada usia 25 tahun, Clifford mencatat lebih banyak jumlah kehadiran jemaat dibandingkan dengan pendeta-pendeta lain yang ada di dalam sejarah Amerika Serikat. Hollywood bahkan sampai mencoba untuk memberikan peran utama pada dirinya dalam satu film yang sangat terkenal yang berjudul The Robes. Saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa kini nama mereka tidak lagi terdengar? Kenapa mereka kemudian tidak seterkenal Billy Graham? Saudara, saya ingin menunjukkan kenapa mereka tidak lagi menjadi terkenal. Charles Templeton, saudara, di tahun 1950, ia memutuskan untuk meninggalkan pelayanan. Dia mengejar karir di dunia radio. Dia menjadi pembawa acara dan berita. Ia memberitakan bahwa dia tidak lagi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Dalam satu bukunya yaitu Farewell to God, dia ceritakan bagaimana dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Brown Clifford, saudara, mengalami hal yang serupa. Di tahun 1954, Brown Clifford kehilangan keluarga, pelayanan dan kesehatannya. Dia kehilangan kehidupannya karena kecanduan alkohol. Ia tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan. Ia tinggalkan istri dan kedua anaknya yang mengalami sakit Down syndrome tanpa uang. Sampai akhirnya ia meninggal di usia 35 tahun
karena sakit sirosis hati. Saudara, memprihatinkan iya. Tetapi ketahuilah bahwa bukan sekedar Brown Clifford, bukan sekedar Charles Templeton yang mengalami pasang surut kehidupan dan pada akhirnya meninggalkan iman mereka. Ada sebuah fakta ironis, saudara, bahwa ternyata hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan di usia 21 dapat bertahan melayani Tuhan hingga usia 65 tahun. Mereka jatuh dan menghilang dari pelayanan karena perilaku imoralitas, kesombongan, kekecewaan, teologi liberal, cinta akan uang dan hal-hal duniawi lainnya. Memprihatinkan iya. Namun justru disinilah kita mau disadarkan bagaimana ternyata di usia muda kita ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita terpisah dari Allah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Terlebih saudaraku di zaman now sekarang ini. Di zaman dimana kita harus terus berada di rumah. Termasuk beribadah pun dari rumah. Tantangan itu menjadi semakin nyata untuk kita. Apakah kita bisa tetap menjaga relasi dengan Tuhan atau tidak? Saudara, hari ini saya mau ajak saudara, mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik. Menarik kalau kita perhatikan Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13, saudara. Firman Tuhan katakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Secara jelas perikop kita ini berbicara tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Dan kalau kita berbicara soal pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun, maka kisah ini tidak sekedar kita temukan di dalam Injil Markus. Setidaknya saudara ada 3 Injil sinoptik yang mencatat peristiwa ini. Yang pertama Markus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ada 3 Injil sinoptik yang menuliskan kisah ini. Tetapi menarik saudara bagaimana ternyata Markus menuliskan peristiwa Yesus dicobai di padang gurun itu dengan sangat singkat. Kalau Matius mencatatnya dengan 12 ayat, kemudian ada Lukas yang 13 ayat. Markus ternyata hanya mencatat dalam 2 ayat saja, sangat singkat. Tetapi saudara dari 2 ayat ini saja kita bisa menemukan setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita renungkan. Yang pertama saudara, kalau penulis Markus menuliskan peristiwa Yesus dicobai oleh iblis, maka sebetulnya kita semua mau diingatkan bahwa setiap kita, siapapun kita itu bisa dicobai oleh iblis. Kita tentu tahu saudaraku siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. 1 ayat sebelumnya di dalam Markus pasal yang pertama ayat 11. Penulis Markus memberikan satu keterangan. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku pernyataan ini disampaikan oleh Allah Bapa sendiri. Allah Bapa mengaku bahwa Yesus adalah anakku, anak Allah yang Allah kasihi, yang kepadanya ia berkenan. Namun toh Alkitab juga ceritakan bagaimana Yesus yang adalah anak Allah pada akhirnya juga mengalami pencobaan oleh iblis. Maka sadarlah saudara bahwa di dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, sekalipun kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, itu bukan berarti kita bebas dari yang namanya pencobaan. Iblis itu pasti hadir dalam kehidupan kita, terus menggoda kita, terus mencobai kita. Bagaimana caranya? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, Injil Lukas, maka di situ kita bisa melihat
bagaimana iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi menarik kalau kita perhatikan bagaimana penulis Markus tidak secara rinci menerangkan apa saja pencobaan yang iblis lakukan. Justru dari hal ini saudara-saudara kita mau belajar bahwa ternyata cara iblis untuk menggoda kita, menjauhkan kita dari Tuhan itu ada banyak caranya, bukan hanya 3. Ada sebuah lagu yang saya ingat saudara, tentu saudara-saudara pernah mendengarnya. Kidung Jemaat 408. Dalam Kidung Jemaat 408 saudara, di bagian refren ada satu pengakuan iman di mana kita katakan suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikanku. Suka duka kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa saudara, suka dan duka di dalam hidup kita itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita, untuk menggoda kita. Gak usah jauh-jauh saudara-saudara. Mari kita renungkan ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Ketika kita bisa beribadah dari rumah masing-masing saudara, sadar dan percayalah bahwa iblis juga sedang bekerja luar biasa di dalam kebaktian kita pada saat ini. Coba lihat, ada makanan di depan meja, tahu-tahu tangan kita gatel, pengen ambil, kita makan. Nah loh, lihat, ada juga yang duduk kakinya diangkat. Orang Jawa mengatakan tingkring, santai, bebas. Lihat pakaian kita, bebas juga bukan? Cara kita mengikuti ibadah bebas, berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di gereja. Kita beribadah dengan sopan, dengan rapi, dengan teratur. Ketika kita beribadah dari rumah masing-masing, ada banyak godaan-godaan yang harus kita hadapi. Iblis menggoda dengan banyak hal, termasuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin baru 5 menit kita ikuti kebaktian, baru 5 menit kita mendengarkan firman Tuhan, tangan kita tiba-tiba gatal, ganti channel yang lain. Masih mending tangan kita mengarahkan kita untuk ikut ibadah yang lain. Kadangkala tanpa sadar, aduh ibadahnya bosenin, udah ganti nonton TikTok saja, lebih seru. Saudara, sadarlah bagaimana pada saat ini iblis juga bekerja di dalam kehidupan kita, menjauhkan kita dari Bapa, membuat kita tidak lagi memiliki relasi yang baik dengan Sang Pencipta. Yang kedua saudara, kalau Markus menuliskan kisah ini dengan 2 ayat, berbeda dengan penulis Matius, penulis Lukas, maka mari kita sadari apapun yang sedang iblis kerjakan, baik itu lewat suka maupun lewat duka, ingat dan sadarlah bahwa hidup ini sangat cepat berlalu. Ibu R.A. Kartini pernah mengatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Ada juga pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Masalah, pencobaan, godaan bisa lewat begitu. Memang seringkali kita tidak tahu kapan badai itu akan berhenti. Ada banyak pertanyaan, sampai kapan kita harus menghadapi virus COVID-19 sekarang ini? Saudaraku, mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu dan bisa menjawab sampai kapan COVID-19 ini akan terus kita hadapi. Tapi ingat dan sadarlah saudara-saudara, bahwa setiap masalah itu pasti akan berakhir. Jangan kemudian kita patah semangat. Betul hidup sekarang ini tidak mudah. Tetapi mari kita lihat, sejarah ternyata juga mencatat bagaimana COVID-19 bukan yang pertama atau satu-satunya yang terjadi di dalam kehidupan manusia.
Masih ada masalah-masalah yang lain yang pernah dialami oleh manusia di dunia ini. Dan toh dunia ini tidak kembali menjadi hancur. Masih ada kehidupan yang Tuhan percayakan untuk manusia. Maka seberat apapun masalah kehidupan kita saat ini, jangan biarkan iblis menang. Tetaplah berjalan dengan satu kepercayaan badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Dan yang terakhir saudara, Markus pasal yang pertama mau ajarkan kepada kita bagaimana Tuhan ternyata menyertai kita. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara perhatikan bagaimana ternyata di tengah kesendirian Tuhan, ketika tidak ada satu orang pun menemani dia, Allah Bapa tidak tinggalkan Yesus seorang diri. Allah Bapa utus malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah cobaan yang Yesus alami di dalam kehidupannya. Hal yang sama pun mari kita yakini bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah banyaknya godaan yang harus kita hadapi. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita sendiri? Masihkah kita mencoba menjalin relasi yang baik dengan Allah? Saya pernah membaca satu kisah yang menarik saudara. Suatu kali seorang kakak mengajak adiknya untuk memasak ikan laut bersama. Dalam proses memasak itu sang adik tiba-tiba bertanya, "Kak, kenapa kakak masak ikan laut kok ditambahin garam? Bukankah ikan laut itu terbiasa hidup di tengah-tengah air yang asin? Tentu daging dari ikan laut sudah asin, gak perlu ditambahin garam." Sang kakak kemudian mengatakan, "Enggak dek, betul bahwa ikan yang hidup di laut, mereka setiap hari berada di lingkungan yang asin. Tetapi bukan berarti daging mereka kemudian menjadi asin. Kenapa? Karena ikan memiliki sejenis sel yang disebut ion sites di dalam insangnya. Sel tersebut aktif bekerja memompa garam untuk keluar dari tubuh ikan. Itu sebabnya daging ikan tidak menjadi asin." Saudara, kita juga punya alat yang mampu menghindarkan kita, membuat kita terbebas dari dosa, dari kejahatan, yaitu doa. Doa adalah nafas kita, nafas hidup orang percaya. Ketika kita menjalin relasi dengan Bapa, percayalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita akan menolong kita untuk melewati setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Mengakhiri firman Tuhan saudara, saya ingin menceritakan satu kisah yang sungguh nyata terjadi di Armenia pada tanggal 7 Desember 1988. Pada saat itu saudara terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Namun yang menarik saudara, beberapa hari setelah gempa bumi itu terjadi, sebuah koran lokal mencatat ada satu peristiwa yang unik, yang menarik pada saat itu. Dikisahkan pada saat itu saudara, ada seorang ayah mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, sang ayah berkata, "Nak, aku mengasihimu, sampai jumpa nanti siang ya." Setelah mengatakan hal itu saudara, sang ayah kemudian meninggalkan anaknya, dia pergi berangkat bekerja. Tetapi baru beberapa kilometer dari kendaraannya dia rasakan ada goncangan yang luar biasa. Dia lihat sekelilingnya rumah-rumah mulai roboh. Dia sadar ada gempa bumi. Maka segera saudaraku, si ayah kembali. Dia putar arah, dia menuju kembali ke sekolah anaknya. Dan sampai di sekolah saudara, dia melihat bagaimana ternyata
bangunan sekolah anaknya itu sudah roboh. Maka dengan segera tanpa mematikan mesin mobil dia keluar berlari segera. Dia coba cari di mana letak kelas dari anaknya itu. Setelah mencoba mengira-ngira ini di sini kelas di mana anakku berada, dia segera menjongkokkan badannya. Dia coba angkat, pindahkan batu demi batu yang sudah hancur itu. Saudara, beberapa orang yang melihat hal tersebut kemudian berkata, "Pak, tunggu dulu, udahlah. Tunggu saja polisi, tunggu saja petugas keamanan, tunggu saja petugas pemadam kebakaran. Biarkan mereka yang bekerja." Tetapi si bapak ini tidak menyerah, dia terus bekerja. Sejam, 2 jam, 3 jam tanpa henti dia terus menggali, mencoba menyelamatkan anaknya. Sampai akhirnya saudara 36 jam berlalu. Tiba-tiba si ayah berteriak, tolong saya, angkat batu besar ini." Si ayah berteriak meminta pertolongan dan beberapa orang pemuda menolong dia. Dan apa yang terjadi? 13 orang murid bersama dengan 1 guru selamat. Mereka hanya terluka tanpa kehilangan nyawa mereka. Dari 13 murid itu saudara, 1 diantaranya adalah anak dari si bapak. Ketika melihat bapaknya itu datang, dia berlari, dia peluk bapaknya, dia katakan, "Aku terus mengatakan kepada yang lain bahwa ayah pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua." Saudara, masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, iya. Terlebih sekarang ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari kasih Bapa, yang membuat rusak hubungan kita dengan Bapa. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara, tetap jalin relasi dengan Bapa, karena Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, saya mau katakan, Bapa pasti akan datang dan menyelamatkan kita semua. Amin. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Ketua Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret hingga 14 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Firman yang boleh mengingatkan kami akan banyaknya tantangan, banyaknya masalah, banyaknya pergumulan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami memiliki kelemahan, keterbatasan, tetapi kami bersyukur bahwa di dalam segala kelemahan, keterbatasan kami, Allah tetap bekerja menolong kami untuk dapat merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati untuk Gereja Tuhan GKI Pasteur Bandung di dalam segala pelayanan yang dilakukan Tuhan. Sekalipun dengan penuh keterbatasan, kami percaya Engkau tetap bekerja di dalam Gereja Tuhan GKI Pasteur Bandung untuk boleh menyatakan Injil seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan pemerintah kami,
pemerintahan bangsa Indonesia kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan, kiranya para pemimpin kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan Tuhan, di dalam upaya kami bangsa Indonesia maupun dunia memerangi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap usaha yang dilakukan. Secara khusus Tuhan yang akan memakai tim medis yang bekerja mendampingi setiap pasien COVID-19. Tuhan yang akan menjaga, memberkati mereka, melindungi mereka dari segala virus penyakit yang menular ini. Tuhan, kami sungguh ingin menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, segala harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan berdasari persembahan kita dengan 1 Tawarik 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 288, Mari Puji Raja Sorga. Doa persembahan teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala ungkapan syukur kami ajarkan kepadamu karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Begitu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Uruskanlah dan terimalah persembahan kami ini agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita bisa untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan Yesus agar kita dapat lebih dekat dan mengenalnya lebih baik secara pribadi ataupun melalui persekutuan. Mari kita mengangkat pujian dari lagu KJ 410, Tenanglah Ini Hatiku. Pemutusan dan berkat.
Saudara, kini pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup di dalam dan dengan tetap setia pada janji Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penyelamat hidup kita. Janji setia kepada keluarga kita, janji setia kepada sesama kita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian 14 Maret 2021 telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.